Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kami Fadil Sumba dapat berjumpa lagi bersama para pemirsa di channel TV Pejuang Islam. Mudah-mudahan antum semuanya yang senantiasa mendukung channel ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu madhab asli Muslim Indonesia bersama narasumber kita tentu yang sudah sangat kita kenal sekali, yaitu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basari. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap sehat Kiai ya. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan tetap semangat, Amin. tetap sehat dan juga terus bisa membimbing kita semuanya Alhamdulillah. untuk terus bisa mendengarkan dan mendapatkan ilmu dari antum. Amin. Insyaallah. Baik, Kiai, ini yang cukup menarik yaitu pembahasan kita pada tema kali ini yaitu madhab asli Muslim Indonesia. Nah, kalau menurut pandangan Kiai, madhab yang pertama kali masuk ke Indonesia ini adalah dari sekian madhab yang ada, adalah madhab yang seperti apa? Baik, kalau kita bicara Indonesia itu Ya. juga dalam bab ini ya, Ya, kita harus juga bicara Nusantara ya. Nusantara. Kalau Indonesia atau ditambah dengan Malaysia, Ya. Thailand, Filipina atau mungkin Asia Tenggara ya, yang lebih dikenal dengan wilayah Nusantara ya. Itu mazhab. Kalau kita bicara mazhab fikih, maka yang pertama kali masuk di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Madhab Ada Syafi'i. yang lain kan gitu ya. Walaupun Memang banyak mazhab ketika itu. mazhab ya sudah banyak, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, kan sudah ada ya. Tapi itu tidak masuk di Indonesia di awal-awal para penyebar Islam di Indonesia, para tokoh-tokoh, Ya. ulama-ulama kita itu membawa mazhab Syafi'i di dalam berfikih. Gitu, Ya. mazhab Syafi'inya. Ya. Kalau kita bicara tentang akidah, maka yang diajarkan adalah mazhab Asy'ari. Memang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada Asy'ari dan Maturidi ya. Iya. Tapi yang dibawa masuk di Indonesia adalah mazhab Asy'ari. Jadi Maturidi justru Maturidi tidak. kurang Iya. gitu. Kita kan bicara Indonesia atau Nusantara gitu ya. Kemudian kalau kita bicara mazhab tasawuf atau akhlak itu, maka yang sering dibicarakan di Indonesia adalah mazhabnya Imam Ghazali. Yang Imam Ghazali itu sebenarnya adalah melanjutkan dari pemikiran-pemikiran Imam Junaid al-Baghdadi. Yang mana beliau ini mengadopsi suatu ajaran atau merangkai suatu ajaran di dalam bab tasawuf, Ya. yaitu cara berakhlak baik kepada Allah, berakhlak pada sesama manusia, juga di alam semesta ini kan begitu ya. Itu kan ada akhlak Betul. atau adab sopan santunnya, Ya. itu namanya tasawuf. Tata keramanya. Tata keramanya. Itu Imam Junaid al-Baghdadi selalu membersamakan antara akhlak dengan syariat. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Baik. Karena ada juga sebagian dari orang-orang yang mengaku sebagai sufi, Ya. tapi tidak mengamalkan syariat. Ya, Nah, banyak ada. ini yang ditinggal oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, Imam Ghazali dalam kitab misalnya Ihya Ulumuddin gitu dan lain sebagainya, itu justru beliau memulainya untuk mengajar tasawuf adalah kitab fikih dulu. Babut Thaharah Ya. misalnya, sampai pada akhirnya kita diajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan versi dari ahli tasawuf yang berbingkai syariat. Ya. Maka juga ada di kalangan para habaib itu namanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ya. Ini seirama juga dengan Imam Ghazali. Yang mana beliau juga tentunya seirama dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. al-Baghdadi. Itu mazhab yang masuk di Indonesia. Jadi dalam urusan tasawuf ini satu linear dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Betul, betul. Baik. Kemudian Kiai, kan akhir-akhir ini ada beberapa sebagian orang yang mengatakan kita ini sebenarnya tidak perlu bermadhab, gitu. Kan sudah ada Quran hadis, ngapain kita bermadhab? Langsung, jadi kita langsung untuk mengikuti Quran hadis saja, nggak perlu lagi madhab begitu. Nah itu bagaimana tanggapan Kiai terhadap Ya. sebagian orang yang seperti ini? Kalau itu saya kira ya nggak tepat-tepat amat ya. Ya. Karena yang saya tahu, gitu, saya juga membaca, mempelajari apa yang mereka katakan. Ya. Gitu. Mereka di dalam hadis saja. Gitu.
kan tidak selevel dengan Imam Bukhari ya. Ya. Jadi mereka ini mengatakan tidak mau mazhab, tapi mengambil hadis-hadisnya Imam Bukhari, Nah. kan gitu. Sedangkan Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i Ya. di dalam masalah fikih. Fikih, ya. Bukan aneh ini. Kalau Imam Bukhari aja bermadzhab Syafi'i, Syafi'i. sedangkan yang mengambil hadis dari Imam Bukhari, karena Imam Bukhari meriwayatkan Ya. hadis yang sahih, Ya. itu katanya tidak mau fikih Ya. atau tidak mau madzhab di dalam fikih, kan aneh ini. Ya. Lah yang diambil rujukannya itu loh bermadzhab. Orang bermadzhab. Ya. Jadi saya kira nggak tepat-tepat amat ya, Ya. ya salah lah gitu. Ya, baik. Karena begini, 4 mazhab, kalau kita bicara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, ini mereka semuanya itu menggunakan Al-Quran dan hadis. Betul, sebagai Rujukannya Al-Quran dan hadis, cuman mereka kemas sebagai suatu pelajaran yang memudahkan umat Islam. Artinya kita tidak perlu berpikir yang berat. Iya, jadi kita ini sudah diberi apa makanan, ibarat makanan konsumsi jadi itu, tanpa harus meracik lagi. Iya. Yang meracik ini yaitu imam para a'immah dari Iya. 4 mazhab itu Iya. yang meracik sedemikian rupa. Artinya kita tinggal menyantap makanan Iya, yang menyantap nikmat makanan ini kan tidak gitu. perlu Karena- berpikir bagaimana cara mengolahnya, bumbu apa yang harus Karena dimasukkan. begini, kita ini kan bukan ahli di dalam mengolah atau Iya, menerjemahkan betul. Al-Quran maupun Iya, hadis. berarti yang- ada syarat-syarat tertentu. Oh, luar biasa. Untuk memahami Al-Quran saja ya. Iya. Kita kan bahasa Indonesia Iya. ya. Maka orang wajib memahami Lughatul Arabiyah sebagai Iya. Lughatul Quran. Iya. Memahami bahasa Arab itu juga sudah ada bagian-bagiannya. Iya. Orang harus ngerti nahwu, Iya. orang harus ngerti iqlal, Iya. harus ngerti sorof, Iya. ya. Juga bahasa. Masalah bahasa saja ini luar biasa, harus ngerti sastra, Iya. kan gitu ya, dan lain sebagainya. Kita kapan belajarnya gitu. Makanya para a'immah, imam-imam dalam mazhab itu sudah meracik sedemikian rupa. Mereka ahli dalam segala persyaratan untuk memahami Al-Quran. Itu baru Al-Quran, Iya. belum hadisnya. Kalau dalam hadis itu ya, misalnya kita wajib mengenal matan ya, matan itu isi hadisnya. Iya. Apa hadis ini datangnya dahulu atau belakangan, itu juga punya implikasi Iya. dalam hukum. Nah. Kadang-kadang ada seperti 2 hadis ya, seperti bertentangan. Padahal tidak begitu, tidak bertentangan. Harus ada jamak atau dikumpulkan. Iya. Atau kalau tarikhnya, datangnya hadis ini yang dulu misalnya Nabi Muhammad sebut saja misalnya bicara tanggal 1. Iya. Kemudian tanggal 29 beliau berbicara lagi setelah 1 bulan. Ternyata tanggal 1 ini dihapus oleh hadis yang tanggal 9. Itu harus tahu semacam demikian. Nasikh dan mansukh istilahnya. Itu juga suatu ilmu yang perlu dipelajari bagi orang yang ingin mengambil makna-makna di dalam hadis. Loh, kalau kita kadang-kadang bacanya masih terjemahan, Iya, betul. kemudian mengatakan tidak mau bermakna, maunya Al-Quran dan hadis saja. Iya. Ini kan lucu sekali Lucu. gitu ya. Tidak realistis lah begitu. Betul sekali. Jadi memang madhab yang awal masuk ke Indonesia tadi di dalam pemaparan awal Kiai adalah madhab Syafi'i, Mazhab dalam Syafi'i dalam fikih. kemudian dalam bertauhid yaitu madhab Asy'ari, kemudian dalam kaitannya sama tasawuf atau akhlak, tata krama dan macam-macamnya Mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi yang diteruskan oleh Imam Ghazali dan Habib Abdullah Haddad juga. Nah, berarti untuk saat ini Kiai di Indonesia ini kan dari sebagian ormas yang ada ini kan juga ubudiahnya itu macam-macam. Iya. Nah, sebut saja misalkan dalam satu ormas ini dalam sholat subuh dia menggunakan kunut. Dalam satu ormas lagi yang lain tidak berkunut misalkan. Nah ini kan tentu apakah dalam hal ini beda madhab atau bagaimana Kiai? Ya gini, kalau kita bicara sekarang itu Iya, beda dengan awal Islam masuk di Indonesia. Ya. Dari dulu ceritanya begitu. Ya. Para wali songo dan bahkan generasi sebelum wali songo Ya. yang dicatat oleh sejarah kan para wali songo. Ya. Tapi sebenarnya ada ulama-ulama yang masuk ke Indonesia Ya. sebelum para wali songo. Nah, begitu ya. Jadi memang Wali Songo bukan generasi awal ya? Bukan generasi awal dalam kenyataan di lapangan, Ya. cuman dalam sejarah memang, dan Wali Songo inilah yang Paling membesarkan masyhur, ya. Islam di Indonesia, sehingga yang paling dikenal adalah para Wali Songo. ya. Tapi sebelum itu ada, Ya. ya, tentu ada lah begitu ya, hanya tidak dikenal. Ya. Nah, itu mereka masuk ke Indonesia membawa mazhab Syafi'i, bukan yang Hampir lain. semua ya? Hampir semua? Semuanya, 9 wali. 9 wali semuanya mazhabnya Syafi'i. mazhab Syafi'i. Ya. Dan di dalam masalah akidah juga Mhm. Asy'ari, Ya. gitu ya. Kemudian dalam tasawuf yaitu Imam Junaid al-Baghdadi, Ya. cuman dikenalnya sebagai mazhab yang
apa yang dilanjutkan oleh Imam Ghazali, sehingga kitab-kitab Imam Ghazali itu banyak di Indonesia tersebar. Kan gitu. Itu juga berjalan sampai ya puluhan tahun, sampai datanglah Belanda. Begitu, sampai datang Belanda. Cuman Belanda ini kan ya apa ya istilahnya, mereka membawa agama bukan agama Islam. Praktisnya agama Nasrani kan gitu ya. Nah, tapi ada satu hal sebenarnya menurut pantuan saya atau mungkin pemahaman saya. Kalau dari segi namanya sesuatu itu pasti ada buruknya dan baik itu pasti. Sejelek apapun itu kalau dinilai-nilai ada, iya. Pasti ada. Hitam putih itu pasti ada yang nilai baik, ada buruknya gitu. Kalau saya katakan nilai baik dari kedatangan Belanda misalnya ini. Dengan adanya Belanda maka ada jalan raya kan gitu. Walaupun kita masyarakat Indonesia dijadikan pekerja rodi gitu ya, paksa gitu, tapi kan ada jalan itu namanya ada kereta api. Itu namanya salah satu dari kebaikan adanya Belanda. Kemudian ada satu lagi begini, orang berpikir bahwasanya ternyata orang luar Indonesia atau luar negeri gitu ya, ternyata juga berbobot dalam satu bidang. Kemudian orang Indonesia yang sudah masuk Islam, mereka berpikir di antaranya itu eranya Kiai Hasyim Asy'ari, nah itu ya. Mereka berpikir, walaupun sebelumnya tentu ada ya, berpikir wah ternyata belajar di luar negeri ini juga punya potensi. Maka berangkatlah ya, Kiai Hasyim Asy'ari kan begitu ke Mekah belajar. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan juga belajar ke Mekah kan gitu. Ternyata di sana mempunyai guru yang berbeda. Begitu Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, yang singkat cerita beliau melanjutkan dakwahnya Wali Songo yang subuh itu menggunakan kunut kan gitu. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan pulang dari Mekah mengajarkan pemikiran yang sedikit berbeda, maka kawan-kawan Muhammadiyah itu kalau subuh udah pakai kunut. Nah, sinilah ada sedikit perbedaan di dalam tata cara furu'iyah bermadzhab, tapi furu'iyah kan begitu. Ini yang terjadi. Jadi kalau celah furu'iyah ini masih bisa kalau celah furu'iyah masih bisa terjadi. Cuman begini, ada lagi. Dari sekian banyak, ada nanti saya katakan kebaikan dari penjajah Belanda seperti ya Pak, adanya kereta api gitu ya, dan lain sebagainya itu. Tapi ada kekurangan juga, kesalahannya juga ada kan gitu. Nah, ternyata ada orang-orang yang berpikir seperti Belanda gitu. Tapi ini pemikir Muslim. Kalau non Muslim ya sudahlah, kita tidak bicara gitu. Ini Muslim cuma berpikir ala Belanda. Gimana ala Belanda? Iya, dulu di zaman Belanda itu kan ada orang-orang orientalis seperti Snogogronje kan gitu. Dia ini adalah orang Belanda yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi justru untuk dijadikan celah atau standar. Barangkali dalam ajaran Islam itu ada yang salah menurut standarnya Snogogronje. Tapi Snogogronje ini adalah orang Barat atau orang Belanda. Dia tidak Muslim, hanya belajar Islam dan luar biasa itu memahami Al-Quran, memahami hadis, bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman dia pahami. Nah ini kelompok semacam demikian namanya kelompok orientalis, ya gitu. Nah ada orang-orang Islam yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran, Snogogronje dan kawan-kawannya, ada Van der Plas dan lain sebagainya, ada itu. Akhirnya mereka ini walaupun berbaju Islam, tapi pemikiran-pemikiran Barat. Kalau zaman itu ya Belanda lah. Gitu. Menyusup gitu ya. Sebenarnya tidak menyusup asalnya. Jadi kan Snogogronje menyusup, tapi orang Islam yang terpengaruh dengan pemikiran Snogogronje, Van der Plas, pemikiran seperti mereka. Walaupun bajunya Islam, tapi tidak mau dengan syariat Islam. Namun di Indonesia, mereka ini atau orang-orang Islam sebagian, kalau non-Muslim kan enggak ya, kita tak bicara ya. Mereka ini pada akhirnya berbaju Islam, tapi pemikirannya adalah nasionalis sekuler. Nah, sedangkan pejuang-pejuang Islam yang banyak di era kemerdekaan itu ya, tetap mereka memperjuangkan keislaman, begitu masih ada. Tapi nasionalis sekuler itu bajunya baju Islam, identitasnya Islam. Tapi pemikirannya seperti Snogogronje. Dan banyak yang terpengaruh. Maka Indonesia ini merdeka susah kalau dijadikan negara Islam atau mungkin pemikiran. Karena itu kalau Indonesia ini, karena itu saat Indonesia ini merdeka, maka susah diterapkan syariat Islam, apalagi negara Islam ya. Karena apa? Karena di kalangan orang-orang yang berjuang ini walaupun Muslim, tapi pemikirannya adalah nasionalis
sekuler, begitu. Ya, karena asal mula pengaruh dari betul pemikiran dari orientalis, yaitu orang-orang penjajah lah walhasil. itu asalnya. Iya. Jadi memang jadi keadaan atau problematika yang pada akhirnya muncul belakangan ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh keadaan ketika di masa-masa penjajahan, gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Sekarang ini kalau dikatakan sekularisme di Indonesia mungkin jarang didengarkan oleh masyarakat. Iya. Tapi itu berubah baju gitu ya. Nah, itu. Kalau orang Jawa mengatakan ada ular itu melungsungi gitu orang Jawa. Melungsungi itu berubah baju ya. Ganti casing. Ganti casing gitu ya. Maka sekarang ada orang-orang liberal. Nah, kelompok liberal itu tiada lain adalah kepanjangan tangan dari orang-orang orientalis semacam Sunogogoronya, Van der Plas dan lain sebagainya. Iya. Yang mereka itu mengusung satu pemikiran ya sama pemikirannya dengan orang-orang nasionalis sekuler. Mereka tidak mau dengan syariat Islam, mereka anti gitu ya, iya. dengan berbagai macam bahasa. Kalau dulu bahasanya begini, sekarang dirubah. Namanya juga melungsungi gitu orang Jawa ya, ganti casing gitu ya. Ketika ada yang berusaha untuk menyuarakan, mereka berusaha untuk memadamkan. Iya, gitu. betul. Baik. Kemudian juga Kiai, kadang-kadang kan untuk konteks saat ini banyak juga pelajar-pelajar kita yang mereka itu anak-anak Indonesia kemudian belajar ke luar negeri, yang mana kan di tempat-tempat yang mereka datangi, sebut saja misalkan entah itu di Arab Saudi atau misalkan di Suriah atau sebagian juga ada yang di Yaman. Ini kan tentu beberapa wilayah ini kan itu madhabnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah kemudian sedangkan Indonesia ini memang dari sejarahnya di awal-awal masuknya Islam kan memang yang dibawa adalah dalam fikih itu Syafi'i, kemudian dalam tauhid tadi yaitu Asy'ari, kemudian juga dalam tasawuf yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan diteruskan oleh Imam Al-Ghazali dan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah ketika mereka pulang ke Indonesia, kadang-kadang mereka ini tidak mampu untuk beradaptasi dengan yang memang Indonesia seperti itu gitu. Lalu akhirnya muncullah kadang-kadang masyarakat awam kita ini menyebut mereka ini wah ini sesat gitu. Karena masyarakat awam kita tidak memahami ternyata mereka ini mungkin waktu belajar di luar negeri madhab yang mereka pelajari ini adalah bukan madhab asli Indonesia. Nah catatan Kiai untuk para pelajar-pelajar yang tadinya datang dari berbagai wilayah ini, bagaimana mereka agar dakwah mereka itu bisa masuk itu dengan konteks keindonesiaan kita, yaitu yang seperti Kiai tadi sampaikan. Ya, kalau guru saya Ya. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu orangnya bijaksana ya. Baik. Jadi walaupun beliau bermadzhab Maliki, namanya saja Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu mazhabnya. Tapi beliau berusaha untuk mencarikan guru-guru dari kalangan mazhab Syafi'i, masyayikh. Ya. Sehingga kami dulu tatkala belajar di pesantrennya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki itu, kita mengenal mazhab Maliki yang beliau sampaikan, kita tahu. Tapi beliau menekankan agar kita ini belajar mazhab Syafi'i. Jadi walaupun beliau sendiri Maliki. Iya. Dan beliau juga menyediakan guru-guru itu sehingga kami ini lebih condong untuk mendalami mazhab Syafi'i sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, di orang tua kita kan gitu. Begitu masuk kita atau pulang, kita tidak kaget, kita tetap mazhab Syafi'i. Tapi kita juga memahami sebagian dari mazhab Maliki yang beliau terangkan kan gitu ya. Dan beliau tidak menekankan kita harus paham atau mengamalkan, tapi beliau menekankan kita tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Itu kan sangat bijaksana sekali. Nah, tapi kadang-kadang ada di antara kawan-kawan kita semacam itu ya, belajar di suatu tempat kemudian disampai mau pelajari mazhab Syafi'i yang sebagai basic bagi masyarakat Indonesia, tiba-tiba juga meloncat pada mazhab yang lain kan gitu, sehingga tatkala dibawa ke Indonesia agak sedikit goncang karena masyarakat Indonesia kan belum siap. Nah, kalau saran saya sih ya kita kembali aja ke mazhab Syafi'i yang asli gitu ya. Kalaupun misalnya itu ada problem-problem yang kita temui di masyarakat, nggak ada di dalam mazhab Syafi'i, kita cari nggak ada dalil yang bisa menuntaskan masalah itu, barulah kita loncat kepada mazhab yang lain. Mungkin ada pendapat dari mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Hambali sebagai solusi. Jadi kalau kebiasaan kita ini ya sebaiknya begini, kalau ada orang gitu ya minta fatwa, maka carikanlah fatwa dalam mazhab Syafi'i. Pertama yang terkuat, prioritas yang terkuat.
Kemudian kalaupun misalnya pendapat terkuat itu tidak ditemukan, maka cobalah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang agak sedikit di bawahnya, yaitu yang biasa diterima, makbul ya. Nah, atau mungkin juga yang dhaif, tapi bukan dhaifnya itu bukan palsu, naudzubillah ya, masih bisa diamalkan gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap. Nah, andai kata dalam mazhab Syafi'i itu tidak ditemukan, barulah beralih kepada mazhab yang lain, mau mazhab Hanafi misalnya, karena di dalam bab itu memang tidak ada gitu. Nah, jadi kalau berfatwa harus demikian. Tapi kalau ada orang kejadian ini, ya, ada orang kejadian. Nah, kemarin itu ada yang tanya sama saya ini ya, ada orang menikah, kemudian dia ini maharnya itu tuh utang sama istrinya, kemudian lupa sampai 3 tahun. Dia bingung, baru ingat, loh saya dulu belum bayar mahar. Gimana? Nah ini kan namanya kita tidak memvonis, kita carikan solusi. Kalau dalam mazhab Syafi'i masih ada solusi, gimana orang ini? Berilah solusi kepada orang tersebut dengan mazhab Syafi'i. Tapi andai kata tidak dapat, ini kan sudah 3 tahun, 3 tahun itu ya kumpul suami istri sudah berapa kali kan gitu kan? Tentu banyak. Itu gimana? Kita carikan dari mazhab yang lain karena solusi namanya. Jadi kalau ada minta fatwa, maka carikan fatwa itu adalah dari qaul yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i, karena kita orang Nusantara, orang Indonesia. Kalaupun misalnya tidak dapat, balik lagi, maka kita boleh dengan memberikan fatwa dengan mazhab Syafi'i yang lebih ringan daripada apa yang kita maui gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, maka bolehlah kita memberikan fatwa dengan mazhab yang lain. Jangan begini, di mazhab Syafi'i itu masih ada, karena kita malas, akhirnya kita carikan yang lebih ringan. Jangan, tidak boleh begitu. Atau campur aduk. Tapi kalau ada orang kena masalah, terkena masalah tadi itu kan, mahar belum dibayar, 3 tahun kena masalah namanya, maka bolehlah kita carikan mazhab yang lain. Saya baca dari mazhab yang lain itu ada yang mengatakan mahar itu hukumnya sunnah. Nah itu terpaksa kita katakan kalau Anda ini sudah melakukan kumpul suami istri belum bayar dan sekian banyak, daripada berdosa harus segera dibayar, dan itu yang sudah lewat itu ya kita ngikut mazhab yang lain, itu mengatakan sunnah begitu. Tapi kalau ada orang bertanya kepada kita, apa hukumnya mahar bagi kemanten? Hukumnya wajib, harus segera dibayarkan. Kalau tidak berdosa. Itulah tata cara para ulama. Harus bijaksana. Iya, harus bijaksana. Seperti Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki mencarikan kita guru-guru masyayikh dari mazhab Syafi'i. Jadi pulang tidak bingung, tetap saja mazhab Syafi'i. Walaupun guru kita ini adalah mazhabnya Maliki, kita tidak terpengaruh. Begitu. Yang repot kadang-kadang, misalkan mereka gurunya di sana Maliki, terus memaksakan yang ada di Indonesia untuk bermaliki. Punya murid ya, punya santri Indonesia dipaksa Maliki. Rusak tatanan namanya. Ya udah bijaksana ya namanya. Jadi memang ada madhab yang memang sudah berkembang di Indonesia ini adalah madhab Syafi'i. Dan juga kemudian dalam hal akidah yaitu Asy'ari, dalam tasawuf tadi adalah mengikuti kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali dan Habib Abdullah Al-Haddad. Dan ini perlu dipahami oleh setiap orang Indonesia, baik mereka yang berilmu ataupun yang masih awam, sehingga bisa balance, imbang, kemudian bisa cocok, tidak ada pada akhirnya saling menghujat atau menghina satu sama lain kayaknya. Jadi memang pada akhirnya insya Allah kalau seperti itu mungkin masyarakat kita tidak mungkin aman dan juga tidak ada saling memvonis atau saling memberi simbol-simbol kepada sebagian ustadz. Ini ustadz ini dibilang begini, ustadz ini dibilang begini. Ya mudah-mudahan dari dialog kita ini banyak sekali yang bisa diambil oleh saudara-saudara kita semuanya yang mengikuti di channel TV Pejuang Islam ini. Dan tentu obrolan kita ini berakhir sampai di sini, Kiai. Mudah-mudahan obrolan ini, dialog ini menjadi dialog yang bermanfaat. Amin. Dan juga ilmu yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian saudaraku semuanya, obrolan kami tadi dengan beliau, narasumber kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basari. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, umur panjang, dan juga senantiasa dijaga oleh Allah dari musuh-musuh Allah yang punya keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Fadil Sumba undur diri dari Anda semua. Akhirul kalam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.